Pengumpulan KTP yang dilakukan oleh teman Ahok, benarkah mereka itu bekerjanya seperti karyawan kontrak? Ya. Dan apa pula kemudian yang melatar belakangnya akhirnya mantan teman Ahok ini mau bercerita. Kita akan berbincang langsung dengan Bung Paulus Romigo. Selamat sore, Bung Paulus. Selamat sore. Ya, Bung Bung Paulus, Anda masih teman Ahok atau sudah mantan ini? Saya per semalam, saya lihat di website itu, nama saya masih ada. Sampai tadi pagi sebelum jumpa pers, itu masih ada. Nah, setelah saya jumpa pers, itu sudah tidak ada. Bahkan katanya dipecat. Gitu. Dipecat? Ya. Tapi Anda tetap dukung Ahok? Saya tetap dukung Ahok. Oh, tetap ya? Ya. Oke. Karena Anda tetap dukung Ahok, mengapa Anda merasa harus menyampaikan atau menggelar konferensi pers mengungkap bagaimana kerja teman Ahok? Ada apa sebenarnya dengan teman Ahok? Pertama, saya membaca berita di media online bahwa akan dikeluarkan sprindik untuk teman Ahok menyangkut dana yang saya tidak ketahui itu. Nah, kemudian saya berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol sesama PJ. PJ itu penanggung jawab posko. Nah, bisa kena kita nih, kita bilang gitu kan. Nah, setelah itu akhirnya kita ngambil kesimpulan, ayo kita buka aja daripada kita kena. Apa yang mau Anda buka? Kita minta maaf sama warga DKI, bagaimana prosesnya. Apa yang Anda mau minta maaf ini apa? Apa yang memang kesalahan apa yang sudah Anda lakukan? Pertama, ada indikasi katanya dana masuk ke teman Ahok. Oke. Nah, otomatis kalau saya terdaftar jadi struktur, otomatis saya terlibat. Atau paling tidak dimintai keterangan oleh KPK, andaikan itu jadi. Sprindik itu dikeluarkan, itu yang pertama. Kemudian kedua, Pak, kita ini pendukung Pak Ahok, tapi faktanya kan Pak Ahok kan tidak tahu bahwa proses pengumpulan KTP itu tidak tahu dia. Setahu saya, tahu-tahu udah 1 juta aja dalam waktu 3 bulan. Nah, ini menurut kita, menurut kawan-kawan janggal. Apa yang janggal, Bung? Karena prosesnya kita tahu. Apa persis. yang Anda tahu itu apa? Jadi Masalahnya di mana? Di teman Ahok ini ada 2 model relawan. Pertama, relawan yang direkrut itu PJ seperti kami. Ya. Di atas PJ itu ada 153 posko. Itu terdiri dari 153 kelurahan. Kemudian di atas kami itu ada namanya Korpos. Nama koordinator posko. Nah, itu membawai 5 sampai 10 posko. Nah, kemudian di sisi lain ada relawan simpatisan yang itu yang dibut-but dan mall-mall itu. Nah, kalau orang datang ke sana mengisi formulir dengan kesadarannya sendiri, itu dipastikan real 100%, saya yakin. Bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan? Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu yang di bawah. Nah, ini saya dapat cerita setelah setelah syukuran terkumpul 1 juta KTP, dari mulut ke mulut, akhirnya mereka membongkar sendiri cerita-cerita itu. Apa yang dibongkar? Nah, mereka, kalau bahasa mereka, data itu dari 1 KTP itu bisa masuk dari Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara. Artinya 1 KTP bisa 3 kali. Dan itu lolos. Harusnya kan diverifikasi dengan maksimal. Oke. Nah, faktanya lolos internal. Iya, lolos di internal. Teman Betul, Ahok. betul. Oke. Faktanya ada yang lolos, ada yang tidak. Tapi banyak yang lolos. Contoh saya, itu lolos. Oh, laporan. Ya, itu laporan di dari bawah posko Anda lolos. Jadi Padahal banyak yang double. Nah, saya ketahui itu setelah ulang tahun itu, saya ngobrol-ngobrol sama yang kan saya pasang kaki juga di bawah, model MLM nih. Kenapa Anda tidak cek? Karena Anda penanggung jawabnya. Nggak ke Uber 140 per minggu. Saya Tapi dikejar target. tapi kan memang targetnya harus mencapai target, kemudian harus diverifikasi dong. Kan verifikasi bukan urusan saya, bukan urusan di PJ, urusannya di pusat. Jadi tugas Anda hanya mengumpulkan saja mungkin. tugas saya. Saya tuh kumpulkan 140, dapat honor sekian, udah. Anda tidak cek tuh laporan dari kaki-kaki yang Anda bilang tadi itu di bawah itu, pokoknya terima saja. Terima Ini, saja. Pak, ada 100, terima. Terima. Tidak dilihat. Terima dari berbagai wilayah, terima. SOP-nya seperti itu dari pusat, Anda sebagai PJ? Kalau SOP-nya tidak ada ya. Saya tidak ketahui, saya tidak dapat SOP, yang pasti kita harus mengumpulkan KTP. Jadi sebelum saya mendapatkan kontrak itu, dikasih hak dan kewajiban. Anda harus mengumpulkan 140 KTP, kemudian mendapatkan hak sekian. Udah. Selalu terpenuhi nggak kewajiban itu 140 KTP? Pada umumnya terpenuhi. Oke. Ya, pada umumnya. Terpenuhi tapi double. Kalau double nggak double itu pusat yang mengetahui. Kalau kita kan tidak mengetahui. Misalnya, Mas ngisi di Jakarta Barat.
kemudian Mas main lagi ke sana ke mall. Oke. Nah, kita kan nggak tahu. Ini kenapa teman-teman di bawah Anda ini baru bicara sekarang ini? Ya kita mengatakan, Memberikan laporan itu bahwa ini itu oh dasarnya dapat itu KPK tadi. ketakutan. Ketakutan, saya ini orang kecil. Saya takut hukum. Kenapa Anda ketakutan? Apa menurut Anda memang banyak ternyata teman Ahok ini menghabiskan uang yang cukup banyak? Terus Iya, hitung-hitungan kita uang cukup dari banyak. mana? Oke. Hah? Kalau 153 yang di website itu kan 153 PJ Posko. Dikali 2,5 juta, kalau dia rata-rata dikontrak 6 sampai 11 bulan, itu angkanya luar biasa. Itu satu. Kemudian di atas kita ada namanya Korpos. Korpos itu membawai 5 sampai 10. Nah, mereka honornya setahu saya 500.000 per posko. Kenapa Anda begitu takut? Sementara tugas Anda cuma mengumpulkan KTP, kemudian kalau Karena nama saya ada di website. ya kalau sampai target Anda dibayar kan? Iya. Dibayarkan itu sangat wajar. Honornya berapa? 500.000. 500.000 minggu pertama, 140, minggu kedua 140, 500 juga, minggu ketiga 140, 500 juga. Artinya 2 juta sebulan. Iya, plus minggu keempat dapat 500.000 sebagai operasional. 2.500.000 per bulan Iya. totalnya. 500 bulan. Itu pakai kwitansi lengkap. Tadi Bung Paulus Anda bilang ada oknum-oknum pemerintahan juga yang membantu mengumpulkan Itu KTP. bahasa dari kawan-kawan. Maksudnya seperti apa? Ya, kalau kita pakai baju teman Ahok kan agak bagaimana ya saya bilangnya ya. Ya cukup dibantu lah. Oleh Mereka agak siapa? segan. Dibantu Siapa itu ya? bentuk bantuannya apa? Oknum. Ya, bentuk bantuannya apa? Oknum itu melakukan apa? Memberikan KTP orang itu fotokopi? Kalau bahasa mereka ya kerjasama sama mereka. Sama yang di bawah-bawah ini. Menurut mereka Oknum ya. ini tingkat apa misalnya? Kenapa? Oknum ini tingkat apa? RT, RW, kelurahan kah atau apa? Ada yang dari tingkat RT, ada yang sampai tingkat kelurahan. Nah itu saya ingetin buat PJ-PJ dan korpos-korpos lain, saya tahu permainannya di siapa-siapa aja saya tahu. Tapi saya nggak mau buka itu. Tapi kan permainan oknum itu karena permintaan dari teman Ahok. Iya, karena dikejar target yang saya bilang Ya ini. artinya memang dari teman Ahok yang salah dong. Kenapa? Teman Ahok yang Iya, menawarkan makanya sesuatu. saya mengatasnamakan kawan-kawan yang ada tadi konferensi pers, saya meminta maaf untuk warga DKI. Karena ini memang sudah tidak benar dan ini terjadi kebohongan. Nah, Pak Ahok ini kan tidak tahu prosesnya. Dengan saya membicara ini berarti prosesnya mereka tahu. Jadi Nah, saya agak ragu itu yang 1 juta KTP. Valid atau tidak itu? Valid atau Verifikasi tidak verifikasinya. jadi Anda ini meminta maaf karena sudah membohongi. Gitu. Ya, salah satunya nih kawan-kawan kita nih yang sepakat. Apakah itu juga terjadi di wilayah lain? Anda tahu? Saya tahu, Sama. sama. Seluruh wilayah DKI Jakarta. Kalau seluruh saya nggak berani klaim. Jadi Ada wilayah mana yang Anda tahu? Yang melakukan hal yang sama seperti Anda yang minta bantuan dari oknum-oknum di pemerintahan. Wilayah Oh, kalau mana yang terjadi? pemerintahan saya kurang paham ya, hanya beberapa orang. Tapi kalau yang barter KTP, yang rotasi KTP itu saya tahu, Yang KTP ganda cukup banyak. cukup banyak. Apa yang membuat teman-teman Ahok memaksakan dengan membuat KTP ganda? Kalau tidak terpenuhi kan nggak apa-apa dong harusnya. Ya kan ini kan saya ketahuinya setelah syukuran. Kalau awalnya saya nggak tahu. Setelah syukuran saya baru mengetahui. Karena di tingkatan bawah itu terjadi 3. Ahok akhirnya dibuka ke publik. Para relawan memiliki kontrak kerja dan diberi upah. Fenomena relawan politik menghiasi hasanah politik jelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Wajah-wajah relawan ini rata-rata diisi oleh kaum muda. Mereka ingin membangun politik bangsa, namun tidak percaya partai politik. Mereka mengklaim diri bekerja tanpa pamrih. Mereka menamakan diri teman Ahok. Teman Ahok menggalang 1 juta KTP agar Basuki Cahayapurnama bisa melenggang ikut pilkada melalui jalur independen. Cita-cita mereka jika Ahok menang, tidak ada hutang politik yang harus dibayar kepada partai politik. Lantas benarkah cara-cara yang ditempuh teman Ahok benar-benar berbeda dengan kinerja mesin partai? Sejak awal pendirian, teman Ahok mengklaim bekerja bermodalkan dana sumbangan sukarela dari salah satu LSM. Dari dana itu, mereka pun melakukan berbagai kegiatan kreatif agar modal dasar bisa berkembang, sehingga dapat membiayai kegiatan pengumpulan 1 juta KTP dukungan.
Para relawan ini pun masuk ke kampung-kampung untuk mengumpulkan KTP. Relawan pun menyewa lapak-lapak di pusat perbelanjaan. Belakangan informasi mengenai dapur teman Ahok terkuak. Wajah sebenarnya dari manajemen di internal teman Ahok dipaparkan tanpa pemolesan citra. Sejumlah bekas relawan teman Ahok memaparkan kinerja teman Ahok. Bak perusahaan, para relawan memiliki kontrak kerja dan diberi upah. Mereka pun memiliki petugas berjenjang bahkan sampai tingkat kelurahan. Pengamat politik UI Adi Praitno menyatakan kini teman Ahok harus berani terbuka kepada publik. Apalagi teman Ahok berkali-kali mengklaim sebagai gerakan alternatif yang mengharamkan cara-cara yang dilakukan partai politik. Kita minta dengan kerendahan hati kepada teman Ahok untuk mempublish dana, biar tidak terjadi simpang siur saja, biar orang tidak curiga, apalagi ini momentum puasa, biar orang tidak suudzon terhadap teman Ahok. Ini teman Ahok sebuah fenomena yang luar biasa loh, apalagi ini sebagai antitesa dari kebencian dan kemuakan publik terhadap partai politik. Tunjukkan kalau teman Ahok adalah suatu relawan yang betul-betul layak kita dukung gitu kan. Harus berani dan punya nyali gitu. Nggak perlu nunggu KPK, nggak perlu nunggu PPATK. Teman Ahok harus mendeklar dan melakukan konferensi pers sebesar-besarnya bahwa aliran dana mereka bersih dan membuktikan bahwa dana yang masuk ke mereka bukan dari mereka yang terkena musibah ataupun terkena kasus dalam kasus reklamasi. Lantas masih tepatkah kata relawan disematkan? Karena relawan dalam bidang apapun adalah pekerjaan yang syarat dengan makna kesukarelaan dan tanpa pamrih. Tim TV One mengabarkan. Komunitas teman Ahok membantah menerima dana 30 miliar rupiah dari perusahaan pengembang reklamasi sebagai dana operasional mereka selama ini. Sejauh ini, gerakan teman Ahok sudah beroperasi lebih dari 1 tahun. Berikut kami tampilkan sekilas perjalanan pengoperasian komunitas teman Ahok. 16 Juni 2015, perkumpulan teman Ahok resmi didirikan. 19 Agustus 2015, Andreas Bertoni yang merupakan mantan dari Managing Director Cyrus Network menyebut Cyrus menerima 7 miliar rupiah dari Sugianto Kusuma, bos Agung Sedayu Group. Uang itu disebut sebagai bagian dari realisasi proposal pendirian teman Ahok. 22 Oktober 2015, Ahok terbitkan izin pelaksanaan reklamasi untuk PT Jaladri Kartika Pakci, anak usaha Agung Podomoro. Maret 2016, situs teman Ahok. Dana yang didapatkan oleh teman Ahok berasal dari donasi pihak ketiga dan penjualan merchandise. 16 Maret 2016, Singgi Widyastomo yang merupakan relawan dari teman Ahok, modal teman Ahok sebesar 500 juta rupiah. Uang itu berasal dari Hasan Nasbi, CEO dari Cyrus Network, dan sudah dikembalikan secara bertahap. Korban longsor Purworejo menuturkan longsor terjadi sangat cepat hingga warga sulit menyelamatkan diri. Informasi selengkapnya sesaat lagi.